Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Viva Wiranti, jurusan Keperawatan semester 3 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Palu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Penyakit dan Cedera Akibat Kerja pada Perawat, yaitu penyakit menular dan tidak menular. Yang pertama yaitu pengertian penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, parasit, atau jamur, dan dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit berpindah melalui kontak fisik, misalnya lewat sentuhan dan ciuman, melalui udara saat bersin dan batuk, atau melalui kontak dengan cairan tubuh seperti urin dan darah. Selanjutnya yaitu pengertian penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau disingkat PTM adalah jenis penyakit yang tidak dapat ditularkan dari orang ke orang melalui bentuk kontak apapun. Meski demikian, beberapa macam penyakit tidak menular tersebut memiliki angka kematian yang cukup tinggi. Angka kematian akibat penyakit tidak menular tergolong tinggi. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit tidak menular, di antaranya faktor genetik atau turunan, usia lanjut, serta faktor lingkungan seperti polusi. Selanjutnya yaitu penyakit menular akibat kerja pada perawat. Yang pertama, beberapa penyakit menular langsung antara lain yaitu difteri, pertusis, tetanus, polio, campak, tifoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, tuberkulosis, hepatitis, dan masih banyak penyakit lainnya. Bisa kalian baca di sini. Selanjutnya yaitu penyakit tidak menular akibat kerja pada perawat. Yang pertama yaitu obesitas, terus patah tulang, hipertensi, stroke, diabetes mellitus, pekan keselamatan di jalan, tindak kekerasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyakit atau cedera akibat kerja pada perawat. Cedera akibat kerja merupakan dampak fisik seperti patah, retak, luka, dan sebagainya yang diakibatkan oleh kecelakaan. Jenis cedera akibat kecelakaan kerja dan klasifikasi dampak yang ditimbulkan menurut The Centers for Disease Control and Prevention Amerika Serikat terbagi menjadi cedera akibat kerja non-fatal, cedera fatal, cedera yang menyebabkan kehilangan waktu kerja, kehilangan hari kerja, tidak mampu bekerja, atau cedera dengan kerja terbatas, cedera dirawat, dan cedera ringan. Selanjutnya, lanjutannya, beberapa penyebab utama cedera di bidang perawatan kesehatan meliputi overresection, kegiatan mengangkat dan memindahkan pasien, tertusuk jarum suntik, kekerasan, dan kekurangan sumber daya manusia. Dampak cedera akibat kerja perawat terbesar adalah sprain dan strain, bergesernya cakram,
interfebralis tertularnya penyakit HIV atau AIDS, hepatitis B atau C, infeksi patogen, fraktur, dan cedera kepala. Ya, di sini bisa kalian lihat ini animasinya. Selanjutnya yaitu upaya pencegahan penyakit pada kerja perawat. Langkah awal yang penting ialah usaha pengendalian di lingkungan kerja rumah sakit, di antaranya kesehatan kerja buat karyawan, sanitasi lingkungan rumah sakit, pengamanan pasien, pengunjung ataupun petugas rumah sakit, dan sebagainya. Upaya-upaya yang bisa dikerjakan untuk kurangi serta menghindarkan kecelakaan kerja serta penyakit karena kerja ialah seperti berikut. Yang pertama yaitu lakukan substitusi pengenalan lingkungan kerja lewat cara lihat serta mengenal potensial bahaya lingkungan kerja. Mengganti perlengkapan kerja yang tidak wajar digunakan. Yang selanjutnya yaitu yang kedua. Pelajari lingkungan kerja. Dalam perihal ini menilai karakter serta besarnya potensi-potensi bahaya yang mungkin muncul, hingga dengan mudah bisa mengutamakan dalam menangani permasalahan yang lebih potensial. Selanjutnya yaitu ketiga. Kontrol kesehatan pekerja dengan berkala untuk mencari aspek pemicu serta upaya penyembuhan. Yang keempat, pendidikan serta penyuluhan kesehatan serta keselamatan kerja atau pekerjaan di lingkungan rumah sakit. Yang kelima, substitusi berbahan kimia, alat kerja, serta mekanisme kerja. Yang keenam, lakukan pengawasan serta monitoring dengan berkala pada lingkungan kerja di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Karena kebanyakan perawat-perawat itu bekerja di lingkungan rumah sakit. Ya, saya rasa sampai di sini dulu presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kemungkinan materinya tidak begitu banyak. Mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.